Di sini saya akan mengenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Paskah Rianto dengan NIM 20 11 02 2759. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen Muhammad Nur Tanja Putra, MAP, mata kuliah pengantar ilmu politik, dengan topik pembahasan ada 4. Yang pertama, definisi partai politik. Yang kedua, menurut Undang-Undang tentang Partai Politik. Yang ketiga, sejarah partai politik. Yang keempat, yaitu sejarah Partai Perindo. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu definisi partai politik. Secara umum, partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil, yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu, dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun. Topik yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memiliki keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Yang selanjutnya, sejarah partai politik. Pada masa penjajahan Belanda, masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik Indonesia. Waktu itu, di Belanda, partai politik yang paling pertama dibentuk di Indonesia adalah De Partij pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Does Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Dicipto Mangunkusumo. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai majelis Syuro Muslimin Indonesia, atau bisa dibilang Partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Selanjutnya pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, suatu pencatatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru, yaitu golongan karya, atau bisa disebut Partai Golkar, pada pemilihan umum tahun 1971. Golkar muncul sebagai pemenang partai, diikuti oleh 3 partai politik besar, yaitu NU, Parmusi atau Persatuan Muslim Indonesia, serta PNI. Pada topik selanjutnya, yaitu sejarah Partai Perindo. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo akan memulai debutnya di Pesta Demokrasi 5 tahunan pada pemilu 2019. Partai ini mendapatkan nomor urut 9. Perindo didirikan oleh Bos MNC Group Heri Tanoe Sudibyo pada tanggal 7 Februari 2015 di Jeko Kemayoran, Jakarta. Awalnya Perindo dibentuk organisasi kemasyarakatan atau Ormas yang dibentuk pada tanggal 24 Februari 2013. Deklarasi Perindo turut dihadiri oleh petinggi Koalisi Merah Putih seperti Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri, Presiden PKS Anies Mata, dan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.
Hari Tanue mengawali karir politiknya saat bergabung dengan Partai Nasdem sebagai Ketua Dewan Pakar pada tanggal 9 Oktober 2011. Namun Hari memutuskan mundur pada tanggal 21 Januari 2013. Hari mengaku keputusannya mundur karena ada perbedaan pendapat dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem Surya Paloh yang saat itu hendak maju menjadi Ketua Umum. Menjelang pemilu 2014, Hari bergabung dengan Hanura. Kemudian, Hari bersama Wiranto mendeklarasikan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres. Namun, suara yang didapatkan Hanura di Pileg tidak memungkinkan bagi pasangan itu untuk maju. Hari kemudian memutuskan mundur dari Hanura. Pasangan Capres dan Cawapres sudah mengerucut menjadi dua pasang. Hari dan Wiranto mendukung pasangan yang berbeda. Hari mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, sementara Wiranto bersama Hanura mendukung pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Saat ini Hari didampingi oleh Ahmad Rafiq sebagai Sekjen Perindo. Partai ini menargetkan perolehan suara di 10% pada pemilu 2019. Dalam pidato singkatnya pada pengundian nomor urut peserta pemilu di KPU Minggu tanggal 18 Februari 2018, Hari mengatakan saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi. Artinya penduduk usia muda lebih banyak di Indonesia dibandingkan usia tua. Akan tetapi, bonus demografi ini menyimpan tentang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tentang tersebut yakni adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kata Hari, sejak awal Perindo fokus pada penurunan ketimpangan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja. Kalau pemberi kerja di Indonesia semakin banyak, lebih banyak dari pencari kerja, maka gaji akan naik, kata Hari. Dan yang terakhir yaitu ada kepengurusan Dewan Perwakilan kepengurusan Dewan Partai Perindo. Yang pertama itu ada ketua umumnya Hari Tanue Suedipjo. Yang kedua, ketua bidang organisasinya tuh Syahril Nasution. Dan ketiga, bidang Kenker, ketua bidang kader, anggota dan saksi Amin Tutum. Ketua bidangnya itu ada 18 dan berbagai macam ketua bidangnya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlalu banyak. Dan sekretaris jenderalnya adalah Ahmad Rafiq, dan yang terakhir Bendahara Umum Ari Suparman. Dan dengan akhirnya presentasi kali ini saya juga akan menutup presentasi. Jadi jika ada kalimat saya yang salah ataupun pengucapan saya yang salah dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf. Lebih dari itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.